Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Suatu kebanggaan bagi kami di Kejaksaan Negeri Karawang karena mempunyai komitmen untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Karenanya, terimalah semangat kami dalam bentuk yel-yel di Kejaksaan Negeri Karawang. Kejaksaan Negeri Karawang, semangat! Kita kerja bersama. Pasti jaya, profesional, amanah, sigap, transparan, inovatif, cermat, efisien, ramah, ikhlas, akuntabel. Bangun zona menuju WBK. Kita pasti bisa. Bapak dan Ibu tim penilai daerah yang kami hormati, Kejari Karawang dengan wilayah yurisdiksi di Kabupaten Karawang seluas 1.753 km persegi terdiri dari 30 kecamatan, 297 desa, dan 12 kelurahan dengan penduduk lebih kurang 2.370.488 jiwa. Terkenal sebagai kota industri dan berpenduduk sangat responsif terhadap pembangunan dan perbaikan. Maka kami menyadari pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi harus dilakukan karena 1. Organisasi pemerintah belum tepat fungsi dan ukuran. 2. Peraturan perundangan yang tumpang tindih dan multitafsir. 3. Manajemen SDM aparatur yang belum optimal. 4. Penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintah. 5. Pelayanan publik belum mengakomodir seluruh hak-hak dasar warga negara. 6. Pola pikir dan budaya kerja belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efektif, efisien, produktif, dan profesional. Berikut kami akan menguraikan pembangunan di 6 komponen sasaran utama tersebut. Yang pertama, area manajemen perubahan. Bahwa sebelumnya kami menyadari pola pikir kami belum berorientasi hasil, kemudian belum tercapainya target-target prioritas yang relevan, sehingga kemudian dilaksanakanlah sosialisasi secara internal, kemudian juga secara eksternal, sehingga kami kemudian menandatangani fakta integritas, menunjuk pimpinan sebagai role model, dan rapat tim WBK serta penerbitkan SK tim WBK yang memenuhi prosedur sebagaimana layaknya syarat-syarat sebuah tim terbentuk. Bapak Ibu yang terhormat, ketiga hal ini merupakan perubahan dalam mekanisme kerja, pola pikir atau mindset, serta budaya kerja atau culture set, individu pada unit kerja yang telah terbangun secara sistematis dan konsisten, yang dilanjutkan dengan pemilihan yel-yel yang kemudian kami pilih bersama dan kami sepakati dengan singkatan pasti ceria. Kemudian kami juga membuat Twibon sebagai sosialisasi ke eksternal stakeholder, yaitu sebagai sosialisasi WBK. Kemudian adanya penetapan SK Agen Perubahan. Yang kedua, area penataan tata laksana. Bahwa sebelumnya belum ada terbangun sistem kerja yang efektif dan efisien serta prosedur kerja yang tidak jelas. Sehingga kemudian kami secara bersama-sama melakukan perubahan. Pertama di bidang buku tamu digital, sehingga tidak lagi penerimaan tamu berlaku secara manual dan secara tidak teratur. Kemudian berlangsungnya pengisian e-dosir, pembuatan SOP dan e-tilang yang merupakan perwujudan dari telah terbangunnya sistem kerja yang efektif dan efisien serta prosedur kerja. Kemudian lagi dilanjutkan dengan adanya case management system secara teratur yang terdapat di bidang tindak pidana khusus, bidang tindak pidana umum, juga ada perdata dan tata usaha negara. Kami melakukan pengisian sistem informasi persuratan, yaitu disposisi elektronik yang disingkat dengan CPD secara teratur, pengisian absen dengan menggunakan kejaksaan mobile, kemudian e-monif smart dan e-monif Bappenas. Selanjutnya, kami juga melakukan peningkatan dengan membuat aplikasi Kejaksaan Negeri Karawang atau Sijaka yang kami ciptakan sendiri dan dapat di-download melalui Play Store. Kemudian website Kejaksaan Negeri Karawang kami tingkatkan dan penataan arsip yang semula sangat tidak teratur menjadi lebih teratur. Kemudian terdapatnya media sosial yang terdiri dari Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Area ketiga adalah area penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Sebelumnya kami menyadari belum ada profesionalisme sistem manajemen sumber daya manusia. Maka kemudian kami di Kejaksaan Negeri Karawang melakukan perbaikan dengan melakukan rapat-rapat berkaitan dengan kebutuhan pegawai. Kemudian beberapa pegawai mengikuti diklat-diklat.
adanya pemberian reward pegawai teladan, kemudian adanya mutasi internal pegawai sehingga satu pegawai dapat menguasai bidang-bidang lainnya. Selanjutnya kami juga melaksanakan SKP pegawai, buku waskat pegawai, dan perjanjian kinerja pegawai. Bapak Ibu yang terhormat, apa yang kami lakukan di atas merupakan bagian dari penyelenggaraan telah terciptanya profesionalisme sistem manajemen sumber daya manusia. Area keempat, area penguatan akuntabilitas. Bahwa sebelumnya kurang kapasitas dan akuntabilitas pegawai di Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Karawang. Maka kemudian kami bersama-sama melakukan rapat menyusun Renja, Rensja, dan juga IKU yang ditandai dengan adanya dokumen Renja, dokumen Renstra, dan dokumen IKU. Bapak Ibu yang terhormat, hal-hal ini merupakan perwujudan dari meningkatnya kapasitas akuntabilitas pegawai di Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Karawang yang berlanjut kepada adanya laporan LHKPN dan LHKSN yang sebenarnya adalah merupakan hal utama yang kami lakukan untuk memperlihatkan adanya tanggung jawab, keterbukaan, dan akuntabilitas yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Karawang. Adanya laporan evaluasi akuntabilitas kinerja dan rapat pemantauan kinerja. Area penguatan pengawasan. Menyadari bahwa penyelenggaraan organisasi kejaksaan yang kurang patuh selalu menyebabkan adanya penyalahgunaan kewenangan, maka kemudian kami melakukan pemasangan CCTV di area kantor yang juga diikuti oleh adanya pemantauan langsung yang bisa dilakukan oleh Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, adanya e-Labdu Tipikor, adanya kotak pengaduan di depan kantor kami, adanya whistleblowing system atau WBS yang bisa tersambung langsung dengan website Kejaksaan Negeri Karawang. Hal ini memperlihatkan meningkatnya kepatuhan kinerja dan menurunnya tingkat penyalahgunaan kewenangan. Bahwa kemudian hal-hal ini juga dilanjutkan dengan kami membuat quotes di dinding kantor, juga quotes di meja pegawai. Bapak Ibu yang terhormat bisa melihat quotes yang ada di sini. Ini bacaannya gaya keren sih, tapi hasil korupsi kurang greget. Ini memperlihatkan bahwa kami sangat bertekad untuk membangun wilayah bebas dari korupsi. Adanya PIN yang kami pergunakan dengan tulisan pelayanan prima tanpa pungli memperlihatkan bahwa kami mempunyai semangat untuk melakukan pelayanan prima tanpa pungli. Kemudian kampanye di website juga kami lakukan melalui website yang ada di Kejaksaan Negeri Karawang. Area peningkatan pelayanan publik. Menyadari bahwa sebagai ASN kita adalah pelayan publik atau pelayan masyarakat, kami menyadari kualitas dan inovasi pelayanan publik kami di Kejaksaan Negeri Karawang sangat rendah. Kemudian bersama-sama kami melakukan perbaikan-perbaikan, diantaranya membuat papan petunjuk arah, membuat papan informasi pelayanan, kemudian membuat pusat pelayanan terpadu satu pintu dengan ruang tunggu yang menarik, adanya maklumat pelayanan, locker room untuk menyimpan barang-barang yang tidak boleh dibawa ke dalam ruangan yang steril di Kejaksaan Negeri Karawang, adanya pelayanan kursi roda disabilitas, parkir khusus disabilitas, dan parkir untuk wanita. Kemudian kami juga membuat perpustakaan tambah pintar untuk masyarakat umum ketika masyarakat umum harus menikmati pelayanan yang kami lakukan, terutama mungkin di e-tilang atau pelayanan tilang. Kemudian adanya taman bermain anak-anak, adanya musola, adanya smoking area, adanya restoratif justice post center, adanya mobil antar barang bukti yang berfungsi untuk mengantarkan barang bukti secara gratis terutama ke desa-desa yang sulit dijangkau. Kemudian adanya ruang diversi. Bapak Ibu yang terhormat, pembangunan pelayanan publik ini juga kami lanjutkan dengan adanya Klijama atau klinik kejaksaan untuk masyarakat yang beroperasi pada hari Selasa dan Kamis di jam 9 sampai 12 siang. Klijama ini kami peruntukkan untuk internal pegawai Kejaksaan Negeri Karawang, juga untuk publik yang berada atau umum yang berada di sekitar lingkungan Kejaksaan Negeri Karawang. Terdapat ruang laktasi, ruang sidang online, adanya ruang koordinasi jaksa dan penyidik, ruang pemeriksaan pitsus, ruang pemeriksaan tahap 2. Bapak Ibu yang terhormat, pelayanan publik yang kami lakukan di Kejaksaan Negeri Karawang tidak berhenti di situ saja. Kami membangun pos pelayanan hukum Datun di Pemda yang melayani pelayanan hukum gratis, kemudian konsultasi di Pemda untuk lebih mempercepat kinerja di Kejaksaan. Kemudian adanya mall pelayanan publik yang melayani di bidang tilang, kemudian konsultasi hukum gratis, dan juga melakukan pengembalian barang bukti yang dimungkinkan dikembalikan di mall pelayanan publik. Kami membangun rumah restoratif justice, adanya jaksa garda desa yang berguna untuk mendampingi para aparatur desa
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian jaksa masuk sekolah, jaksa masuk pesantren, dan jaksa masuk mal kami peruntukkan untuk mengedepankan para generasi muda mengerti tentang apa dan siapa kejaksaan, kemudian apa yang bisa dilakukan kejaksaan dalam hal mencegah terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan para generasi muda saat ini. Jaksa Menyapa adalah salah satu program kami sehingga kami bisa menyapa para pendengar melalui gelombang radio. Bapak Ibu yang terhormat, dari semua yang kami ungkapkan, maka secara detail kami juga bisa menggambarkan apa yang merupakan hasil dari kinerja Kejaksaan Negeri Karawang di tahun 2021. Yang pertama, penyerapan anggaran kami sudah 99,01%. Kemudian penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 2.752.982.451 rupiah. Penyelamatan keuangan negara 124.928.585.500 rupiah, pemulihan keuangan negara 3.948.081.941 rupiah, adanya penghargaan dari BPJS dalam hal pemulihan keuangan negara sebesar 668.156.556 rupiah, penghargaan dari BPJS Ketenaga Kerjaan dalam hal pemulihan keuangan negara sebesar 4.040.471.281 rupiah, uang pengganti tindak pidana korupsi sebesar 886.184.224 rupiah, dan membangun rumah restoratif justice di 3 desa atau Kabupaten Karawang, yaitu Desa Cinta Asih Kecamatan Pangkalan, Desa Kota Pohaci Kecamatan Ciampel, dan Desa Karya Mulia Kecamatan Batujaya. Bapak dan Ibu yang terhormat yang tergabung di dalam tim penilaian daerah dalam pembangunan zona integritas menuju WBK, kami menyadari bahwa apa yang kami lakukan tentunya banyak kekurangan. Kami sangat mengharapkan saran dan masukan dari Bapak Ibu semua, tapi sekali lagi kami sangat semangat dan berkomitmen untuk membangun zona integritas untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf untuk kata dan perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semua. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.